Wahyu pasal yang ketiga. Saya mengajak saudara, Wahyu pasal yang ketiga, ini pembukaan untuk saya besok akan menyampaikan satu topik yang khusus untuk kita di Rabu depan, saudaraku. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Pesan Tuhan, ya saudara, kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara perhatikan ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang-orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan didudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasih tidak akan panjang hari ini, tapi Rabu depan saya akan panjang. Saudara yang dikasih, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Rabu depan saya akan berbicara tentang pentingnya kita memiliki, memperhatikan keadaan kita, yaitu tentang hati kita. Karena Tuhan itu melihat hati, Tuhan melihat apa yang di dalam. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang di luar. Kenapa saudara? Yang di luar itu suka menipu. Saudara, di luarnya gudang garam, ternyata isinya rokok, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi suka menipu. Tuhan tidak mau melihat yang di luar. Nah, jadi Tuhan akan melihat yang di dalam. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya berbicara pentingnya kita memperhatikan diri kita supaya kita tidak menjadi orang yang suam-suam kuku. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ini sangat mengerikan, saudara. Dikatakan begini, kalau saudara dan saya menjadi orang yang suam-suam kuku, ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau tidak panas, tidak dingin, tadi saudara, suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Saudara, yang saudara perlu mengerti gini, sesuatu yang dimuntahkan itu tidak akan diambil kembali. Saudara ingat, saudara, saya percaya semua kita yang pernah muntah, tidak pernah muntahan itu kita ambil lagi, kemudian kita makan. Ada saudara. Jadi kalau sesuatu sudah dimuntahkan, itu pasti tidak akan diambil lagi. Jadi kalau peringatan Tuhan terhadap orang yang suam-suam kuku, saudara, itu keras. Aku akan memuntahkan engkau. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan sudah memuntahkan kita, dia tidak akan mengambil kita lagi. Ini peringatan keras. Jadi kadang-kadang orang berpikir, dimuntahkan, saudara. Karena kalau sudah dimuntahkan itu Tuhan tidak akan ambil lagi. Karena tidak ada orang yang mau memakan kembali muntahannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara, kita penting menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi orang yang suam-suam kuku. Saudara, kenapa orang suam-suam kuku? Saudara yang dikasih Tuhan, pertama karena
mapan. Tadi kita sudah baca, saudara. Dia merasa mapan, dia merasa nyaman. Pas memiliki saudara, mengukur keperkenanan Tuhan itu dengan harta materi yang mereka miliki. Saudara, maka tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saudara, berlomba-lomba untuk jadi orang kaya supaya mereka dianggap orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini celaka. Saudara, tidak pernah perkenanan Tuhan itu diukur dengan harta benda yang kita miliki. Saya katakan sekali lagi, saudara, ini, Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati kita. Karena yang kelihatan itu menipu. Tapi hari-hari ini, saudara, gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta membuat satu ukuran yang sangat mengerikan. Dia hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bukti dari mana? Dia pakai Velfire, dia pakai Alphard, dia pakai Mercy dan sebagainya. Saudara, ini bahaya, ini sangat berbahaya. Saudara, hati-hati. Kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi kalaupun saudara merasa cukup, saudara bersyukur. Karena Tuhan tidak melihat itu, saudara. Saudara, ini kadang-kadang berbahaya. Orang yang merasa mapan, saudara, dia merasa sudah kaya baik secara materi, baik secara pengetahuan dan sebagainya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak suka, saudara, dengan kemapanan orang-orang yang merasa mapan tadi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini berbahaya. Saudara, ciri-ciri orang yang sudah merasa mapan, biasanya pertama, dia jarang berdoa, ataupun berdoa dengan asal-asalan. Saudara, mari kita cek dulu diri kita, saudara. Saudara, coba cek. Di masa-masa pandemi, di masa-masa, berapa banyak waktu saudara, berapa banyak waktu yang kita berikan di dalam doa-doa kita. Ada yang mengatakan, kan Pak, doa itu tidak perlu panjang-panjang. Kan Alkitab menulis, jangan bertele-tele. Saudara, itu beda. Saudara, kita harus ingat, doa itu adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, doa itu tidak harus saudara banyak ngomong, tidak saudara diam, saudara nyembah, saudara apa gitu. Saudara, komunikasi kita. Saudara, Tuhan menginginkan waktu yang terbaik. Saudara, Tuhan juga menginginkan waktu yang lebih panjang, saudara, untuk saudara bersekutu dengan Dia. Saudara, ciri-ciri orang yang merasa mapan biasanya, saudara, dia jarang berdoa atau sangat sedikit berdoa. Kalaupun berdoa suka asal-asalan. Sekali ini introspeksi dari diri kita, saudara. Saudara, hati-hati. Ini kalau kita ini ciri-ciri orang, saudara, yang suam-suam kuku itu pertama dia merasa mapan. Saudara, coba kita cek, berapa banyak waktu yang kita pakai itu berdoa. Saudara, yang kedua, saudara, ciri-ciri orang yang mapan, merasa mapan, dia juga jarang baca Alkitab. Atau, saudaraku, dia sekedar baca Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari coba. Saya bersyukur sampai hari ini, saudara yang dikasih, itu 4:30, walaupun saya mau tidur jam berapa tadi malam, saudara yang dikasih Tuhan 1:30 saya masuk kamar belum bisa tidur. 4:30 tetap Tuhan bangunkan saya sudah sujud, saudara yang dikasih Tuhan. Oh, saya doa lepas. Saudara, doa itu tidak harus menyampaikan semua, tapi orang-orang tertentu saya ingat saya doakan, gitu, saudara. Yang pokoknya bermasalah yang dikasih tahu ke saya, kayak si Fani itu saya doakan pasti, saudara. Orang-orang yang bermasalah kayak saudara Jen kemarin saya doakan. Orang-orang yang ngasih ke saya pasti akan saya doakan, karena memang banyak waktu yang saya pakai 4:30 sampai jam 6, kadang-kadang sampai jam 7 saya masih ada di kamar, saya doa. Saudara cuma berapa syakata karya saudara. Nah, tapi yang kedua, saudara cek berapa banyak waktu kita pakai itu baca Alkitab. Yang ketiga, saudara, ciri-ciri orang yang mapan, saudara, juga tidak suka beribadah karena merasa sudah hebat. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, seolah-olah dia tidak butuh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang ini celakanya, saudaraku. Ya, iblis membuat sesuatu sekarang seolah-olah, saudaraku, gereja itu online. Padahal kita tahu, saudara yang dikasih Tuhan, online itu sebenarnya banyak kan kita tidak ibadah. Saya pribadi jujur mengatakan saya tidak menikmati ibadah online. Karena cenderung, saudara yang dikasih Tuhan, kita lagi ibadah online tiba-tiba paket. Nah, saudara mau keluar nggak? Halo? Atau saudara bilang, tunggu saya lagi ibadah. Saudara jujur saja. Kita lagi ibadah online tiba-tiba diketuk sama tetangga, Pak. Dia kenapa? Ini Pak ada berkat. Saudara keluar nggak? Lagi ibadah. Saudara hati-hati, ini strategi iblis, saudara yang dikasih namanya membuat ini sehingga kita banyak terganggu. Online ini mengganggu orang dalam beribadah. Nah, saudara termasuk saudara sudah terganggu aja kadang-kadang kita ogah-ogahan. Saya lebih tertarik ibadah Zoom daripada ibadah yang YouTube. Saya lebih tertarik ibadah Zoom karena saya masih bisa berinteraksi.
Tetapi saudara, ini ciri-ciri orang yang merasa mapan biasanya dia tidak suka berdoa atau jarang berdoa, tidak suka baca Alkitab atau jarang baca Alkitab, dan jarang ibadah. Kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang yang dikatakan oleh Alkitab orang yang suam-suam? Yang kedua, saudara, orang yang suam-suam tubuh menganggap diri sudah baik. Apa ciri-ciri kalau orang sudah menganggap dirinya baik? Orang yang sudah merasa baik, orang yang sudah merasa sempurna, pasti pertama suka mengkritik. Saudara perhatikan. Yang kedua, saudara, sulit ditegur atau marah kalau ditegur. Haleluya, kata Pak David. Saudara, kalau ditegur, wah, luar. Saudara, yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, orang yang sudah merasa baik, saudara, sudah merasa sempurna, saudara, itu merasa, saudara, menerima masukan itu sulit sekali. Apalagi yang saya mau terima, saya kan sudah baik. Dan yang berikut, saudara, biasanya sangat sulit tunduk kepada otoritas yang ada di atas. Di atas. Saya ini lebih baik. Memang dia gembala. Tapi kalau diukur soal kebaikan, soal kesempurnaan, saya lebih sempurna. Dia cuma kebetulan diangkat jadi gembala. Wah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Saudara, kita coba introspeksi diri. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu keras menegur orang yang suam-suam. Tuhan begitu keras. Sehingga Tuhan mengingatkan, kamu tuh bukan kaya, kamu tuh gak sempurna. Tuhan bilang, Tuhan ingatkan, kamu harus beli emas daripadaku. Kamu harus beli pakaian putih. Kamu juga harus beli minyak. Saudara, maksudnya apa? Emas itu berbicara tentang kemuliaan. Saudara, kita harus minta, kita beli dari Tuhan dengan apa? Saudara, ya dengan pujian, kita menyembah intim dengan dia. Saudara. Kemudian pakaian putih itu melambang kekudusan. Minyak itu bicara tentang pengurapan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ini tidak ada dalam gereja, saudara, tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada kekudusan dalam dirinya, dan tidak ada pengurapan atau Roh Kudus dalam gereja itu, saudara, hati-hati. Tuhan bilang, aku akan memuntah pada engkau. Saudara, saya ingatkan kembali, memuntahkan dengan membuang itu beda. Orang Israel dibuang, tapi akhirnya diambil lagi, saudara. Dibuang ke Babel, dibuang kemana, saudara? Diambil. Tapi kalau sudah dimuntahkan, saya dengarkan baik-baik. Kalau sudah dimuntahkan, itu artinya engkau tidak akan diambil lagi. Karena tidak ada orang yang mengambil muntahnya. Tidak ada. Pasti dibuang seterusnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya menyampaikan singkat. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita cek diri kita. Apakah kita orang seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ya, peringatan kepada jemaat di Laodikia, ini sedang terjadi dalam diri kita. Saudara, coba cek. Kalau ini terjadi dalam diri kita, saudara, mari kita bertobat. Tuhan bilang bertobat. Saudara, mari kita bertobat. Tuhan, kita minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Semasa pandemi ini, Tuhan, saya semakin jarang berdoa, semakin jarang baca Alkitab, sekarang jarang ibadah, saya jarang mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bahkan sekarang saya menjadi kritikus yang paling bagus. Saya jago dalam mengkritik. Oh, saudara, kalau ini ada dalam diri kita, saudara, malam ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya. Mari kita bertobat, supaya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.